Halo semua, perkenalkan nama saya Farel Agusto Pandelaki dengan NIM 1111210261 dari kelompok hotel, saya sebagai Hotel 1. Halo, izin memperkenalkan diri, nama saya Nisa Karen Pricila. Dengan NIM 1111210301, saya dari kelompok Hotel 3. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nida Noni Ramadhani. Hotel 2 dengan NIM 1111210061. Hai, perkenalkan aku Diva Rasya Diwa Wiratna dengan NIM 1111210078 dan aku merupakan anggota kelompok hotel, aku Hotel 5. Saya Tasari dengan NIM 1111210273. Perkenalkan, saya Aulia Dutasari. Anggota Hotel 6, NIM 1111210182. Perkenalkan, nama saya Safina Elvita Rahma dengan NIM 111112100302, anggota Hotel 7. Perkenalkan, nama saya Sabrina Safanisa Mutia Rahman dengan NIM 1112101228. Saya dari kelompok hotel, yaitu Hotel 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membuat video yang berisikan materi tentang dokter sebagai saksi ahli, di mana video ini ditugaskan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah kedokteran kehakiman yang diampu oleh Bapak Dr. Dadang, dan kita dari kelompok 4 dari kelompok hotel bisa dibantu di slide selanjutnya. Sebelum itu izin memperkenalkan anggota kelompok Hotel 1. Augusto Pandelaki. Hotel 2 ada Nida Noni Ramadhani. Hotel 3 ada Anissa Karen Priscila. Hotel 4 ada Yunita Sari. Hotel 5 ada Diva Rasya Diwa Wiratna. Hotel 6 ada Aulia Duitasari. Hotel 7 ada Safina Elfitri Rahman. Hotel 8 ada Sabrina Safanisa Mutia Rahman, yaitu saya sendiri, dan yang akan memandu jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Mungkin untuk selanjutnya akan langsung disampaikan materi tentang dokter sebagai saksi. Kepada pemateri pertama, tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang dokter sebagai saksi ahli sangat diperlukan dalam penanganan korban kejahatan. Tugas pokok seorang dokter dalam membantu pengutusan tindak pidana terhadap kesehatan dan nyawa manusia ialah pembuatan visum et repertum dengan mengumpulkan kenyataan-kenyataan dan menghubungkan satu sama lain secara logis untuk kemudian mengambil kesimpulan. Maka pada waktu memberi laporan pemberitaan dalam visum et repertum harus yang sesungguhnya dan seobjektif mungkin tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada waktu pemeriksaan.
disebutkan dalam pasal 180 ayat 1 KUHP yang menyatakan dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Dalam pasal tersebut, upaya untuk menyelesaikan suatu perkara pidana sebagai barang bukti memerlukan bantuan dari seseorang yang mempunyai pengetahuan di bidang tubuh manusia, yaitu seorang dokter. Saksi ahli yang dipanggil dalam sidang pengadilan wajib datang untuk memberi keterangan tentang keahliannya demi keadilan dalam pasal 179 ayat 1 KUHP. Adapun yang dimaksud dengan saksi adalah pertama, ahli kedokteran kehakiman, yang kedua dokter, yang ketiga ahli lain. Ya, izin melanjutkan materi. Jadi materi yang selanjutnya itu ada bagaimana apabila dokter menolak untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli. Nah, jadi memang di dalam peraturan perundang-undangan atau di dalam KUHP dan KUHAP itu tidak menyebutkan secara tegas dokter wajib memberikan bantuannya dalam proses peradilan apabila diminta. Akan tetapi, apabila berpedoman pada pasal 224 KUHP, maka kesan tidak wajib tersebut menjadi wajib. Dokter wajib memberikan bantuannya apabila diminta. Di samping itu juga, perlu diketahui bahwa dokter adalah pegawai negeri yang berkewajiban untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakat dan negara dalam pengertian yang sangat luas, sehingga penolakan terhadap kewajiban itu berarti melanggar undang-undang. Selanjutnya ada keterangan saksi ahli yang dapat disebut sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan ini ada dua. Yang pertama itu ada secara tertulis dan yang kedua ada secara lisan. Nah, yang secara tertulis ini tuh biasanya berupa laporan, hasil pemeriksaan, atau pernyataan tertulis yang dibuat berdasarkan keahlian dan pengetahuan profesionalnya. Kemudian, alat bukti yang kedua ini secara lisan. Jadi kalau secara lisan ini tuh biasanya diberikan langsung di hadapan hakim dalam persidangan. Jadi saksi ahli ini akan menjawab pertanyaan dari hakim, jaksa atau pengacara terkait perkara yang sedang ditangani dan memberikan pandangan profesionalnya secara langsung. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan materi. Dalam proses pembuktian persidangan, keterangan saksi ahli dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu antara lain satu sebagai alat bukti yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu surat dan keterangan ahli. Dua, sebagai keterangan yang disamakan nilainya dengan alat bukti. Tiga, sebagai keterangan yang hanya menguatkan keyakinan hakim. Empat, sebagai keterangan yang tidak berfungsi apa-apa. Apa perbedaan visum et repertum dengan keterangan ahli yang disampaikan secara lisan? Visum et repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter ahli yang dibuat berdasarkan sumpah perihal apa yang akan dilihat dan ditemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain. Kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar itu, selanjutnya diambil kesimpulan yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian secara tertulis, sebagaimana yang tertuang dalam bagian pemberitaan hasil pemeriksaan. Selanjutnya, perbedaan visum et repertum dengan keterangan ahli yang disampaikan secara lisan. Hal ini berbeda dengan kedudukan keterangan ahli yang disampaikan secara lisan atau alat bukti keterangan ahli dengan keterangan ahli yang diberikan dalam bentuk surat atau sebagai alat bukti surat di peradilan pidana. Dalam konteks visum et repertum, kedudukannya dalam proses peradilan pidana adalah sebagai alat bukti surat. Sesuai dengan penegasan pada pasal 184 ayat 1 huruf C jungto pasal 187 huruf E Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan sebagai alat bukti keterangan ahli.
sesuai dengan penegasan pada pasal 1 Statbald tahun 1937 nomor 350 Jumto pasal 184 ayat 1 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa visum et repertum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan pemeriksaan medis dan berfungsi sebagai alat bukti resmi dalam pengadilan. Sebaliknya, keterangan ahli lisan itu disampaikan langsung oleh ahli di pengadilan, memberikan penjelasan atau pendapat secara verbal. Keduanya ini sama-sama memperjelas fakta dalam perkara pidana, tetapi visum et repertum itu lebih formal dan terstruktur sebagai dokumen hukum. Baik, Baik, yang selanjutnya untuk ada kesimpulan. berikutnya, Kasus-kasus dalam tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan merupakan contoh kasus di mana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik ataupun dokter ahli lainnya untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut. Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwasannya pihak kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya, yaitu pada pengungkapan kasus pembunuhan, di mana kasus kejahatan terhadap jiwa, yaitu dengan menghilangkan nyawa seseorang, baik dengan menggunakan senjata tajam ataupun benda tumpul, dibunuh ataupun bunuh diri. Hal tersebut membutuhkan bantuan dari keterangan ahli dalam proses penyidikannya. baik, selanjutnya untuk kesimpulan selanjutnya itu keterangan ahli yang dimaksud ini adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter, khususnya dokter yang memiliki keahlian dalam bidang kedokteran forensik atau ahli kedokteran hukum yang dapat membantu pihak penyidik ini dalam memberikan bukti medis yang sah dan dapat pula dipertanggungjawabkan. Keterangan ini jelaskan kondisi fisik korban, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, serta untuk mengidentifikasi jenis kekerasan yang mungkin terjadi. Nah, dalam konteks pembunuhan, keterangan ahli medis ini dapat membuktikan adanya luka-luka yang konsisten dengan kekerasan yang dilakukan menggunakan benda tajam, contohnya seperti pisau, atau benda tumpul seperti palu atau tongkat. Nah, keterangan ini juga baik yang dituangkan dalam visum et repertum atau laporan tertulis maupun yang disampaikan di persidangan secara lisan memiliki peran yang sangat krusial dalam membuktikan apakah kematian korban disebabkan oleh tindakan pidana seperti pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian. Oleh karena itu, keterangan ahli dari dokter dalam hal ini itu tidak hanya membantu dalam penyidikan, tapi juga memperkuat proses pembuktian di pengadilan, sehingga memberikan dasar hukum yang kuat untuk memutuskan perkara tersebut sesuai dengan fakta-fakta medis yang ada. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang sudah menyampaikan materinya tentang dokter sebagai saksi ahli. Di sini dari kelompok 4 sudah menyampaikan materinya dengan cukup baik. Semoga apa yang kelompok 4 sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai bahan mata pelajaran di hukum kedokteran kehakiman ini. Dan mungkin jika ada sesi diskusi nanti akan dilaksanakan secara offline atau secara langsung. Kurang lebihnya kelompok 4 minta maaf. Kurang lebihnya jika ada salah kata, kelompok 4 ucapkan banyak terima kasih atas yang sudah menonton video ini, dan kurang lebihnya kelompok 4 minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.